Dikedepanin apa? Resep jualan mangga lainnya bisa kamu dapetin di ebook Cuan dari Mangga. Nah, mini ebook ini isinya 15 resep dan linknya aku taruh di deskripsi. Nah, selain dapet resep, kalian juga bisa dapet template label stiker dan foto atau video yang bisa digunakan untuk promosi. Oke, kita masuk ke resepnya. Kita pengenalan bahan dulu ya. Ini yang aku gunakan adalah RAP. Jadi ini tuh untuk bikin fla instan. Bukan fla puding, tapi fla yang bentuknya tuh fla kental atau fla custard seperti untuk isian sus. Nah, cara bikinnya juga gampang banget, nggak perlu pakai mixer-mixer, cukup pakai kocokan tangan atau kalian boleh pakai sendok juga bisa loh. Jadi cukup dicampur dengan air es dan kemudian diaduk seperti ini. Nah, kalau udah selesai diaduk, ini nggak bisa langsung dipakai ya. Jadi biar dia lebih oke lagi, ini kita simpan dulu dalam kulkas paling nggak 15 menit. Jangan lupa ditutup biar dia nggak kering. Nah, setelah itu kita akan bikin flanya. Untuk flanya ini di sini kita menggunakan susu bubuk, terus kemudian santan instan yang ukuran segitiga 65 ml. Kemudian kalian tambahin pemanis. Pemanisnya di sini aku pakai SKM. Kalau kalian mau pakainya gula pasir aja juga bisa. Dicampur dengan air. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk, terus kemudian kita masak sampai dengan dia mendidih. Nah, jangan lupa ya kalau pas lagi masak itu harus diliatin, karena kalau enggak nih lihat tuh pinggirnya jadi gosong kayak punya aku. Nah, terus abis itu kita kentelin pakai larutan maizena. Nanti resepnya aku taruh di deskripsi ya. Dan ada di mini ebook juga kalau kalian mau lebih lengkap resepnya. Nah, ini kita aduk terus sampai dia mengental. Setelah itu kita tunggu dingin, baru kita siapin yang lain. Nah, di sini mangganya aku pakai mangga harum manis yang sudah aku potong-potong. Habis itu, nah ini hasil jadinya. Nah, kalau misalnya kalian masih merasa ini kayaknya masih terlalu kental deh. Nah, ini bisa kalian tambahin lagi pakai air es. Ingat ya, pakai air es. Terus kemudian kalian aduk sampai konsistensinya dapet yang udah enak untuk dispuit. Habis itu masukin di dalam plastik segitiga seperti ini. Jangan lupa digunting bagian ujungnya agak besar biar lebih gampang. Untuk roti tawarnya potong pakai pisau roti biar lebih gampang. Kalau misalnya kalian mau rekomendasi pisau-pisau yang aku gunakan atau rekomendasi si tepung RAP yang tadi aku pakai, nanti aku taruh di deskripsi semuanya ya. Nah, ini semuanya udah siap, kita tinggal siapin cupnya. Nah, di sini aku tuh pakai cup PP injection yang oval. Nah, nanti linknya juga bisa aku taruh di deskripsi kalau kalian mau pakai yang samaan kayak yang aku pakai. Nah, ini harus udah kita siapin semuanya. Di sini si flanya juga kalau bisa udah dingin ya. Jadi flanya itu bisa kalau misalnya kalian mau cepet dingin bisa kalian taruh di kulkas atau kalian bisa juga nih ambil baskom diisi dengan air, terus si panci yang berisi fla tadi kalian rendam di situ. Rendemnya tuh cuman rendem bodinya doang ya. Nah, ini cup PP injection yang aku gunakan. Jadi gelas kayak gini tuh juga bisa loh digunakan untuk sebagai wadah dessert. Jadi kalian nggak selalu harus pakai tin wall. Pakai cup seperti ini pun juga bisa. Malah aku lebih senang karena bentuknya jadi unik, jadi lebih rapi. Nah, ini sudah siap. Sekarang tinggal kita racik aja nih. Nah, untuk peracikannya ini nih satu resep ini itu tuh bisa untuk 4 cup seperti ini. Ini cupnya besar ya ukurannya. Nah, ini rotinya kita taruh seperti ini. Ini kita masukkan rotinya. Terus kemudian habis itu nanti akan kita siram dengan si flanya. Jadi pertama kita masukin roti dulu sebagai dasarnya. Kalau misalnya kalian mau pakai roti tawar yang ada si kulitnya itu juga nggak apa-apa banget loh ya, karena nanti dia tetap akan jadi lembut karena kan kita siram dengan fla gitu. Nah, ini kita siram dengan flanya. Kalau misalnya udah kalian kasih flanya, baru nanti kemudian ini akan kita semprotin pakai si fla custard yang tadi sudah kita bikin. Jadi kita tuh bikin flanya 2 model kan. Yang satu adalah fla santan susu dengan maizena, yang satu lagi adalah fla custard yang menggunakan tepung RAP. Nah, tepung RAP ini bikin rasanya itu
jadi beda gitu. Karena kalau enggak kalian nanti akan rasanya ini kayak rasa setup roti biasa aja, tapi karena ada si flaknya, si flak susunya itu, dia jadi rasanya tuh jadi beda. Nah, di sini aku taruh mangga. Nah, bagian mangganya itu biar lebih ekonomis, jadi aku taruhnya tuh cuman di bagian pinggir-pinggirnya aja. Kalian lihat ya, perhatikan ya, bagian tengahnya nggak aku isi pakai mangga. Nah, tapi bagian tengahnya ini mau aku semprotin sedikit nih pakai si flak custardnya ini. Flak custard ini tuh jatuhnya ekonomis kok, karena pemakaian 100 gram itu bisa untuk 250 ml air gitu. Nah, terus ini kita masukin lagi rotinya. Nih, seperti ini. Jadi mumpung lagi musim mangga nih, kalian bisa banget jualan macem-macem yang berbahan dasar mangga. Itu makanya kenapa aku bikin ebook juga tuh. Jadi di ebook itu aku kumpulin ada 15 resep yang semuanya itu bahan dasarnya mangga. Nah, kalau udah ini kita spuit lagi nih si flak custardnya ini tuh kayak gini. Tinggal kalian bikin lingkaran seperti ini. Yang penting bagian pinggirnya itu penuh ya. Jadi bagian pinggirnya itu nanti kalau dari bagian luar itu kelihatannya cakep. Nah, terus baru kemudian kita tuang lagi nih pakai santan susu maizenanya. Nah, jadi dia udah hampir ketutup semua nih ya. Nah, kalau udah, ini bagian atasnya kita kasih dengan keju parut. Nah, keju parut takarannya tentu terserah kalian ya. Kalau mau melimpah ya akan lebih enak, tapi costnya akan lebih mahal. Nah, jadi abis itu baru deh kita kasih mangga. Ini di sini aku pakai tambahan garnish daun mint biar hasilnya tuh lebih cakep. Nah, kalau udah nanti ini semua, kalau udah kalian hias pakai mangga lagi gitu, potongan mangga sama daun mint. Tapi daun mint ini opsional ya. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai ya nggak apa-apa, pakai aja potongan mangga di atasnya. Nah, abis ini kan ini bakalan kita tutup nih. Nah, kalian bisa juga nih pakai tambahan stiker biar hasilnya lebih menarik. Nah, di sini aku kasih namanya tuh brifle. Brifle itu dari artinya tuh bread trifle gitu. Jadi roti terus tapi kayak trifle gitu. Nah, si template label stikernya ini juga ada di mini ebooknya ya. Jadi kalian bakalan dapat kalau kalian beli mini ebooknya. Link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.